Halo sahabat-sahabat teknisi dimanapun berada, teman-teman, dulur-dulur satu profesi, satu perjuangan, semoga selalu dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama Teknisi Kreatif. Pada kesempatan kali ini, Teknisi Kreatif akan berbagi cara, trik and tips apabila ingin mengganti LCD HP sendiri. Tidak usah dibawa ke konter, tetapi kembali saya ingatkan untuk resiko ditanggung penumpang. Karena saya di sini hanya memberikan trik and tips, sisanya adalah keahlian dan keberuntungan atau hoki kepada teman-teman yang mau mencoba tutorial ini. Kita bongkar dulu HP-nya, kemudian kita buka semua skrup ataupun bautnya. Kemudian kita lepas semua soket baik baterai, kemudian LCD-nya. Nah, untuk membuka baterainya, teman-teman atau dulur-dulur sekalian bisa lihat itu ada sudah tempat ataupun yang disediakan untuk menarik baterai itu agar ada untuk kita menarik baterai itu bisa keluar. Karena ini saya rasa mudah, jadi tidak perlu menggunakan cairan untuk melunakkan lem daripada baterai ini. Kalau misalkan sudah ditarik juga masih terasa keras, maka kita gunakan cairan penghancur lemnya ya dulur. Ini plastik, kita buka dulu. Ini sebenarnya plastik agar baterainya itu tidak terlalu lengket ataupun tidak langsung bersentuhan dengan double strip yang ada di bagian frame atau casing ini. Cara membukanya gampang dulur, tinggal tekan saja dari lubang ini, tapi jangan terlalu kuat sampai kita mendapatkan selah untuk memasukkan pencungkil ini ke bawah LCD yang akan kita buka. Selanjutnya tinggal kita dongkrak-dongkrak saja, maka LCD-nya akan terlepas dengan sendirinya. Kita rapikan, kita bersihkan, yang mana ini ada jaring ataupun pelindung anti debu untuk bagian speaker depan dan juga kameranya. Ini harus kita selamatkan supaya tidak hilang atau tercecer, karena nanti kita juga akan pasang ke LCD yang baru. Nah, ini LCD yang baru. Untuk lebih baiknya LCD baru juga harus dites ya dulur. Tidak semua LCD baru itu bagus ataupun tidak mengalami cacat ataupun error. Oleh karena itu lebih baik dites dulu, kita templekkan saja dulu, kita letakkan saja dulu, jangan dilem dulu. Nanti kalau memang sudah benar-benar yakin LCD-nya berfungsi dengan baik, layar sentuhnya berfungsi dengan baik, maka langsung kita bisa melakukan pengeleman ya dulur. Dulur-dulur boleh pakai lem apa saja, yang penting jangan gunakan lem Alteco ataupun lem-lem yang susah untuk dibersihkan. Dulur-dulur bisa menggunakan lem seperti yang saya gunakan ini, atau bisa menggunakan lem iPhone dan lain sebagainya. Yang penting tidak menggunakan lem setan atau lem Alteco, karena kalau kita gunakan lem-lem seperti itu, kita nanti akan repot atau susah sendiri kalaupun LCD ini nanti rusak lagi ya dulur. Karena itu saya pastikan tidak bisa dilepas. Nah, ini proses percobaan sudah selesai, akan kita coba lakukan pengeleman agar cepat selesai tutorial ini, tidak terlalu lama. Masang LCD itu butuh ketelitian dulur. Yang pertama, ketelitian di dalam melakukan pergantian LCD. Kalau ini ada segelnya, jadi kita bersihkan dulu, kita putus bagian segelnya ini biar nanti tidak terlihat kotor karena ada kertas yang terlihat dari dalam LCD. Oleh karena itu kita bersihkan. Kemudian untuk bagian pelapis belakang ini opsional saja, boleh dilepas boleh tidak. Tapi kalau saya pribadi itu saya lepas ya dulur. Karena apa? Karena untuk apa? Jadi kita lepas saja, karena itu tidak berguna. Menurut saya juga tidak ada fungsi atau faedahnya, hanya akan membuat LCD ini tebal atau mengganjal nantinya. Kita tarik fleksibelnya, tetapi jangan terlalu dipaksa,
usahakan supaya fleksibelnya ini lurus dan presisi untuk bagian bawahnya, agar nanti ketika kita letakkan pada frame atau casing kemudian kita pasang, tidak terjadi yang namanya fleksibelnya putus ataupun error dan lain sebagainya, karena disebabkan oleh terhimpit karena dia berlebih. Jadi kalau fleksibel fleksibel bagian bawahnya itu berlebih, tidak sesuai dengan framenya, maka dia akan naik ke atas frame, kemudian ketika kita paksa tekan ke bawah maka dia akan mengalami kejepit ya dulur. Kalau sudah kejepit bisa jadi error ataupun bisa jadi malah nggak bisa disentuh. Oleh karena itu harus dipresisikan. Ini proses cleaning atau pembersihan sisa-sisa lem bekas LCD lamanya. Kita bersihkan benar-benar dengan bersih. Kita lem dulu untuk bagian bawah. Nah, ini usahakan jangan terlalu tebal atau banyak untuk bagian bawahnya dulur. Kalau untuk sisi kiri kanan atasnya terserah, mau banyak juga bagus, tetapi kalau khusus bagian bawah saya sarankan gunakan lemnya sedikit saja, karena di bawah itu ada fleksibel ataupun sensor. Kalau nanti seandainya lemnya terlalu banyak, maka dia akan masuk ke bagian bawah fleksibel itu. Biasanya kalau lemnya masuk ke bagian bawah bagian bawah fleksibel LCD, kemungkinan besar LCD-nya akan mengalami error. Biasanya saya seperti itu. Kalau lemnya itu masuk ke dalam fleksibel yang bawah, itu biasanya error. Kalau tidak nyentuh-nyentuh ya ngedip-ngedip, kalau nggak ngedip-ngedip ya biasanya tidak tampil atau hilang gambarnya ya dulur. Oleh karena itu saya sarankan untuk lem bagian bawah itu sedikit saja, secukupnya saja, jangan sampai melebar-melebar ya dulur, itu bahasanya. Nah sudah itu kita letakkan LCD-nya, kita presisikan posisinya dan akan kita rakit kembali. Fleksibelnya jangan lupa dipasang. Kemudian karena ini terlalu berlebih, jadi kita urut saja ke depan seperti ini. Hati-hati jangan terlalu keras, nanti bisa putus. Kemudian plastik yang tadi kita gulung kita buka kembali dan akan kita pasang baterainya. Karena ini plastik ini sebenarnya bawaan baterai ya dulur, dia lengket di baterai harusnya, tetapi karena lem double stripnya di bawah itu terlalu tebal, untuk meminimalisir kerusakan baterainya ya lebih baik kita angkat baterainya tanpa plastik, biarkan plastiknya terletak di situ saja, tidak bermasalah. Tutupnya akan kita pasang kembali, semuanya akan kita kembalikan seperti semula, dan ini saatnya kita akan melakukan penahanan ataupun, karena kalau LCD baru dipasang itu kalau tidak ditahan atau diikat maka dia akan mumbul, akan ngangkat ya dulur. Jadi akan kita gunakan karet gelang untuk kita bisa menahan LCD ini sampai dia lemnya mengeras, karena lem ini tidak seperti lem Alteco. Lem yang saya gunakan ini khusus untuk pemasangan LCD itu membutuhkan waktu 1 jam atau paling cepat ya 30 menit untuk dia bisa kering. Kalau mau benar-benar kering ya 1 jam baru bisa dibuka karet yang seperti ini. Oke dulur, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa di lain kesempatan dan video yang berbeda. See you next time. Jangan lupa like, share, and subscribe.